Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Sahabat-sahabat, akhir-akhir ini sering kita mendengar kata-kata kita harus berhusnuzon atas musibah yang menimpa kita. Bukan hanya kita, bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. Kita harus husnuzon, harus berbaik sangka. Mari kita telaah hakikat dari husnuzon. Kalau kita lihat, husnuzon itu wilayahnya ada 3. Yang pertama, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibati fil ardi wala fi anfusikum fil illa fi kitabim min qabli an narabaha. Tidak ada musibah yang menimpa diri kamu. Tidak ada musibah yang terjadi di alam ini kecuali atas takdir Allah yang sudah dicatatkan sebelum kita ini hadir ke alam dunia. Ini husnuzon kepada Allah bahwa semua atas izin dan kehendak Allah. Jangankan hal yang dahsyat, yang sederhana, yang sehari-hari kita lihat, boleh jadi di depan rumah sahabat ada pohon belimbing. Begitu Anda keluar di halaman, Anda berserakan daun-daun yang berguguran. Apakah itu kebetulan? Coba lihat di Al-An'am ayat 59. Wa matastukum min waraqati illa ya'lamuha. Tidak ada daun yang lepas dari ranting kecuali atas izin Allah. Daun yang lepas dari ranting itu atas izin Allah. Berarti tidak ada yang kebetulan. Itu sebabnya kita sebagai orang yang beriman tidak boleh mengatakan kebetulan ya kita bertemu, tapi kita katakan alhamdulillah kita dipertemukan. Jadi kita hubungkan ini dengan kuasa Allah. Jangan bilang kebetulan, karena boro-boro kita yang berakal, yang diberi kehendak, diberi kecenderungan, daun yang lepas dari ranting saja itu karena izin dan kehendak Allah. Makanya apapun yang terjadi pada diri kita, pada alam ini, itu sebenarnya karena Allah yang menakdirkan. Itu sebabnya yang pertama kita harus husnuzon pada Allah. Di Al-Baqarah 216 ada penegasan. Wa asa an taqrabu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi yang kamu rasakan tidak nyaman, tidak enak, itu karena itu akan membuat hikmah di balik kejadian itu. Apa yang menimpa kita sekarang ini, insya Allah suatu saat kita akan mengatakan, oh ini hikmah. Tidak ada yang menimpa pada diri kita kecuali pasti di balik itu ada hikmah. Wallahu ya'lam, Allah Maha tahu, wa antum la ta'lamun, dan kamu tidak tahu. Ini yang pertama. Husnuzon, berbaik sangka kepada Allah bahwa ini yang menjadi kehendak Allah. Tugas kita adalah berjuang untuk menyelesaikannya. Ini yang pertama. Yang kedua, husnuzon pada diri kita. Apa yang dimaksud dengan husnuzon pada diri kita? Kita harus meyakini, wa insya Allah dengan pertolongan Allah saya bisa menyelesaikan. Jadi kalau kita semua lagi diuji dengan apapun, diuji dengan harta, diuji dengan anak, diuji dengan suami, diuji dengan istri, maka insya Allah, katakan insya Allah dengan pertolongan Allah saya bisa menyelesaikannya. Karena Anda lihat di dalam surat Al-Baqarah 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Allah tidak akan memberikan beban di luar kemampuan manusia. Artinya kita harus yakin bahwa kita bisa menyelesaikan apapun yang Allah ujikan kepada kita. Husnuzon pada diri kita. Apalagi kalau kita punya anak,
dan anak itu masih tumbuh, ya kan? Hati-hati, omongan kita harus memberikan kepercayaan dirinya, jangan malah menjatuhkan kepercayaan dirinya. Mama matematika, mama aku matematikanya nilainya 5. Apa jawaban kita? Nggak apa-apa nak, banyak orang yang sekarang menjadi guru besar matematika dulu juga nilainya mungkin jelek. So kamu belajar yang benar, mama yakin kamu bisa. Nah, ketika anak itu turun semangatnya, kita katakan insya Allah kamu bisa, ya. Mama aku bahasa Inggris matematika itu semuanya nggak ada yang 7, cuma 6 semua. Apa anda bilang? Nggak apa-apa nak, belajar terus. Karena orang yang bahasa Inggrisnya hebat, matematikanya hebat, hafal Qurannya hebat, boleh jadi dulunya juga sama kayak kamu, tapi mereka belajar terus. So kamu belajar. Nah, ini namanya kalimat-kalimat yang membuat anak itu semakin self confidence, percaya diri. Jangan sampai kita bilang, ma aku susah banget ya hafalin Quran, kita bilang emang kamu mah bodoh. Nah, jangan sampai keluar kata-kata itu, karena itu semakin menjatuhkan kepercayaan dirinya. Padahal Allah mengajarkan kita untuk husnuzon pada diri kita. Dan yang ketiga, tentu saja kita harus husnuzon pada orang lain. Ya ayyuhallazina amanu istanibu katsiran minaz zonni inna ba'daz zonni itsm. Surat Al-Hujurat. Hai orang yang beriman, jauhilah prasangka buruk terhadap orang lain, karena itu adalah dosa. Maka tugas kita husnuzon kepada orang lain. Jadi sahabat-sahabat sekalian, husnuzon itu wilayahnya ada 3. Husnuzon kepada Allah, husnuzon kepada diri kita, dan husnuzon kepada orang lain. Nah, sekarang dalam kondisi seperti ini, mari kita husnuzon kepada orang yang berusaha untuk menyelesaikan. Jangan sampai apapun yang dilakukan oleh pemerintah kita salahkan. Sudah, kita berhusnuzon. Beliau itu sudah berjuang untuk kita yang terbaik, sudah melakukan yang terbaik. Tugas kita bahu membahu, saling menguatkan. Ya, kalau memang ada keliru, kita koreksi baik-baik. Yang benar kita dukung. Berhusnuzonlah kepada orang lain, karena kalau kita ada di posisi itu, belum tentu kita juga bisa menyelesaikannya. Sahabat-sahabat sekalian, yuk di situasi seperti ini kita pupuk, kita bangun husnuzon kepada Allah, husnuzon pada diri kita, dan husnuzon pada orang lain. Semoga dengan modal berbaik sangka kepada Allah, pada diri kita, pada orang lain, itu menjadi salah satu dibukanya pintu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa menolong kita, meringankan beban kita, mengampuni dosa-dosa kita, mengantarkan kita semua ke dalam keberkahan, dan suatu saat Allah memanggil kita, semoga kita dalam keadaan husnul khotimah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.